Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam sekalian. Saya Mariska Putri Andriani, 19441381 EK 22399 dari Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada akan mempresentasikan hasil eh, penelitian saya, yaitu mengenai pengaruh faktor-faktor penentu generasi Z di Indonesia dalam melakukan transaksi e-commerce menggunakan pay later. Latar belakang dari dilakukannya penelitian ini adalah hadirnya teknologi pay later di Indonesia yang diikuti oleh antusiasme masyarakat akan pay later. Pay later merupakan teknologi yang memungkinkan pengguna untuk menunda pembayaran atas transaksi sehingga dapat dibayarkan di akhir bulan atau sesuai terms dan agreement yang berlaku. Kenaikan pengguna pay later terbukti dari penelitian Sehari pada tahun 2021, di mana Traveloka mengalami lonjakan hingga 10 kali lipat, Gojek mengalami kenaikan hingga 14 kali lipat, dan platform penyedia pay later yang merasakan dampaknya adalah Shopee. Hingga tahun 2020 sendiri, jumlah pengguna S-Pay Later mencapai angka 1,27 juta pengguna dengan akumulasi borrower yang aktif mencapai 67%, yakni sekitar 850.000 orang borrower. Jumlah dana pinjaman yang dikeluarkan oleh Shopee Pay Later mencapai hampir 1,5 triliun dengan tingkat keberhasilan mencapai hampir 95%. Survei lain yang dilakukan oleh KIC menunjukkan bahwa sebanyak 9,7% dari total populasi generasi Z di Indonesia telah aktif menggunakan pay later. Namun, perkembangan pay later tidak selamanya membawa hal positif. Di balik kemudahan yang dirasakan oleh pengguna, tersimpan bahaya yang mengintai. Contohnya risiko kebobolan data dan penyalahgunaan pay later, serta sanksi berupa dengan bunga apabila pengguna gagal melunasi utang sebelum jatuh tempo. Generasi Z sendiri merupakan generasi yang terpapar oleh perkembangan teknologi. Apabila dikaitkan dengan pay later, maka sesuai dengan penelitian Davis pada tahun 1989 yang menyatakan adanya kenaikan intensitas penggunaan suatu sistem disebabkan karena teknologi menawarkan kegunaan dan manfaat yang positif. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Chen dan Volpe pada tahun 1998 pada sejumlah mahasiswa di 14 negara bagian di Amerika Serikat ditemukan kesimpulan bahwa mahasiswa dengan latar belakang akademis yang unggul akan lebih sadar tentang perlunya mengelola keuangan pribadi yang baik. Sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah mengenai fenomena tersebut yaitu adakah pengaruh dari tingkat perceived usefulness, perceived ease of use, financial literacy, dan education terhadap intensi untuk menggunakan pay later. Sedangkan pertanyaan penelitian yang diajukan adalah apakah tingkat perceived usefulness yang dimiliki generasi Z mempengaruhi tingkat penggunaan fitur pay later. Yang kedua, apakah tingkat perceived ease of use yang dimiliki generasi Z mempengaruhi intensi penggunaan fitur pay later. Yang ketiga, apakah tingkat financial literacy yang dimiliki generasi Z mempengaruhi intensi penggunaan fitur pay later. Dan yang keempat, apakah tingkat education yang dimiliki oleh generasi Z mempengaruhi intensi penggunaan fitur pay later. Selanjutnya, landasan teori dari penelitian ini yaitu teknologi acceptance model atau yang biasa disingkat dengan TAM, yang merupakan reaksi dan persepsi seseorang terhadap suatu hal menentukan bagaimana sikap dan perilaku orang tersebut. Sementara itu, hipotesis yang diajukan oleh dalam penelitian ini adalah yang pertama, tingkat perceived usefulness dari pay later berpengaruh signifikan secara positif terhadap tingkat behavioral intention to use dalam bertransaksi e-commerce menggunakan pay later. Hipotesis 2, tingkat perceived ease of use dari pay later berpengaruh signifikan secara positif terhadap tingkat behavioral intention to use dalam bertransaksi e-commerce menggunakan pay later. Hipotesis yang ketiga, tingkat financial literacy generasi Z berpengaruh signifikan secara negatif terhadap tingkat behavioral intention to use dalam bertransaksi e-commerce menggunakan pay later. Dan hipotesis yang terakhir yaitu tingkat education generasi Z berpengaruh signifikan secara negatif terhadap tingkat behavioral intention to use dalam bertransaksi e-commerce menggunakan pay later. Model penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Pada dasarnya, perceived usefulness PU, perceived ease of use EU, financial literacy FL, education ED akan mempengaruhi bagaimana tingkat behavioral intention to use BU dari generasi Z dalam bertransaksi menggunakan pay later. Desain penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan populasi dan sampel dari generasi Z berusia 17 hingga 25 tahun di seluruh Indonesia
bukan pengguna paylater, namun mengetahui cara kerja paylater. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui kuesioner daring Google Form yang disebarkan ke media sosial seperti WhatsApp, Line, Twitter, dan dengan bantuan submanifest, akun Tanyakan RL, College Manifest, dan influencer chromatografi. Variabel yang digunakan terdiri atas variabel independen dan dependen. Sementara itu, instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini diuji terlebih dahulu validitas dan reliabilitasnya menggunakan pilot test menggunakan software SPSS versi 26. Sementara data yang didapatkan akan dianalisis menggunakan beberapa teknik seperti uji asumsi klasik, regresi linear berganda, dan juga uji hipotesis. Hasil penelitian dan pembahasan data yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu uji validitas instrumen menggunakan uji pilot dengan menyebarkan ke 30 orang selain koresponden penelitian yang sebenarnya. Dari hasil uji validitas, keputusan dinyatakan valid apabila R hitung lebih besar daripada R tabel. Sementara itu, rumus untuk menentukan DF sama dengan N-2, di mana N merupakan jumlah total sampel yang digunakan untuk pengujian validitas yaitu sebanyak 30 sampel, sehingga ditemukan DF sama dengan 28. Selanjutnya, dengan tingkat signifikansi dua arah yaitu 0,5, maka didapatkan nilai R tabel sebesar 0,361. Dapat dilihat pada tabel yang ada di layar, masing-masing atom dari seluruh variabel memiliki signifikansi di atas 0,361, sehingga instrumen penelitian sudah valid. Yang kedua yaitu uji reliabilitas. Keputusannya menggunakan metode Alpha-Cronbach di mana nilainya harus di atas 0,6 untuk dapat dinyatakan reliable. Dapat dilihat pada tabel di layar, seluruh variabel memiliki Alpha-Cronbach di atas 0,6, maka instrumen penelitian sudah dinyatakan reliable. Selanjutnya adalah analisis data yaitu uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas dengan teknik Kolmogorov-Smirnov. Teknik ini memiliki syarat yaitu nilai signifikansi dari data yang diperoleh harus lebih dari 0,05 atau 5% untuk dapat dikatakan normal. Terlihat pada tabel di layar, bagian asim significant to tail diperoleh nilai 0,26 atau 26% yang mana lebih besar dari 0,05. Maka data yang diperoleh dari kuesioner telah memiliki distribusi normal. Selanjutnya adalah uji multikolinearitas. Syarat dari pengambilan keputusan dari uji multikolinearitas adalah nilai VIF lebih kecil daripada 10. Apabila nilai VIF didapatkan melebihi dari 10, maka dapat disebut kolinear atau terdapat hubungan antara X1, X2, dan variabel lainnya yang mana hal tersebut tidak diperkenankan. Tabel di layar menunjukkan nilai VIF untuk masing-masing variabel independen. Tidak ada nilai di atas 10 yang mana hal tersebut berarti bahwa variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini tidak saling memiliki korelasi antar satu dengan yang lainnya. Yang ketiga adalah uji heteroskedastisitas menggunakan grafik scatter plot dengan syarat gambar grafik yang diperoleh atas suatu data tidak boleh menghasilkan titik-titik yang berkumpul tempat di satu tempat yang sama atau membentuk garis diagonal. Jika diamati lebih detail, tidak terdapat satu titik pun yang muncul pada titik X dan Y yang sama, maka pengambilan keputusan untuk uji ini adalah pemetaan persebaran kuesioner penelitian ini sudah tersebar secara merata dan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Uji asumsi klasik yang terakhir adalah uji autokorelasi dengan teknik Durbin-Watson, di mana penelitian ini merupakan regresi, maka tidak boleh ada korelasi antar variabel. Dengan menggunakan signifikasi 0,05 atau 5%, jumlah variabel independen dalam penelitian ini adalah 4, maka K yang digunakan adalah 4. Dari keterangan tersebut diperoleh nilai antara 1,59 hingga 1,758. Jika nilai Durbin-Watson test kurang dari 1,592, maka dinyatakan tidak lolos uji, sementara jika Durbin-Watson test lebih dari 1,758, maka dinyatakan lolos uji autokorelasi. Nilai yang dihasilkan adalah 1,849, yang mana nilai tersebut adalah tidak lebih kecil dari 1,592 dan lebih besar dari 1,758. Sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel yang digunakan dalam penelitian ini terbebas dari autokorelasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda, di mana teknik tersebut
dipilih dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Sebagai catatan, dalam penelitian ini menggunakan X1 perceived usefulness, X2 perceived ease of use, X3 financial literacy, dan X4 education. Sesuai dengan angka yang tertera pada tabel, maka Y sama dengan 2,317 sebagai konstanta, plus 0,412, plus 0,220, plus 0,260, plus 0,146, plus error. Untuk uji T, syarat pengambilan keputusan adalah membandingkan antara T hitung dan T tabel, di mana T hitung harus lebih besar daripada T tabel. Dengan menggunakan signifikansi 0,05 dan DF200 ditemukan nilai 1,652. Pada tabel di layar, seluruh variabel memiliki nilai T tabel lebih daripada R tabel dan signifikansi kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan variabel perceived usefulness dan ease of use berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel behavioral intention to use, sehingga H1 dan H2 diterima. Sementara itu, financial literacy dan education yang dimiliki oleh generasi Z di Indonesia berpengaruh secara positif dan signifikan juga terhadap variabel behavioral intention to use pay letter, sehingga H3 dan H4 ditolak. Hal tersebut dapat terjadi karena fakta bahwa edukasi formal yang diberikan di Indonesia tidak secara spesifik membahas cara mengelola keuangan, sehingga literasi mengenai finansial pribadi generasi Z juga tidak dapat membuat mereka untuk menurunkan niat mengurangi penggunaan pay letter. Syarat pengambilan keputusan uji F pada penelitian ini adalah membandingkan dengan F tabel. Cara untuk mencari pembilang adalah K-1, sedangkan untuk mencari penyebut adalah N-K-1. Maka diperoleh pembilang 3 dan penyebut 252, dan ditemukan F tabel sebesar 2,696. Hasil yang diperoleh adalah 17,950, yang mana lebih besar daripada 2,696. Dikarenakan nilai F hitung lebih besar daripada F tabel dan besaran signifikansi 0,000 lebih kecil daripada 0,05, maka hal tersebut menunjukkan bahwa variabel perceived usefulness, perceived ease of use, financial literacy, dan education secara bersama-sama berpengaruh terhadap behavioral intention generasi Z saat bertransaksi e-commerce menggunakan pay letter. Terakhir adalah uji koefisien determinasi, di mana tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi R square yang didapatkan adalah sebesar 0,622. Hal ini mengindikasikan 62,2% variabel independen dalam penelitian ini, yaitu perceived usefulness, perceived ease of use, financial literacy, dan education dapat memengaruhi variabel dependen, yaitu behavioral intention generasi Z saat bertransaksi e-commerce menggunakan pay letter. Sedangkan sisanya sebesar 37,8 dipengaruhi oleh pengaruh berbagai macam faktor lain di luar model penelitian ini. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, yang pertama, tingkat perceived usefulness dari pay letter berpengaruh signifikan secara positif terhadap behavioral intention to use generasi Z dalam bertransaksi e-commerce menggunakan pay letter. Yang kedua, tingkat perceived ease of use dari pay letter berpengaruh secara signifikan secara positif terhadap behavioral intention to use generasi Z dalam bertransaksi e-commerce menggunakan pay letter. Yang ketiga, financial literacy tidak berpengaruh terhadap behavioral intention to use pay letter saat bertransaksi e-commerce pada generasi Z. Dan yang keempat, education tidak berpengaruh terhadap behavioral intention to use pay letter saat bertransaksi e-commerce pada generasi Z. Keterbatasan yang dimiliki oleh penelitian ini adalah, yang pertama, yaitu keterbatasan jumlah responden, di mana jumlahnya hanya 257, persebaran domisili responden yang kurang merata, yaitu hanya terfokus di Pulau Jawa, dan kemungkinan jawaban bias dari responden. Sementara itu, saran yang dapat diberikan antara lain untuk generasi Z adalah berhati-hati terkait keputusan yang menyangkut keuangan dan memperkaya pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan pribadi, bagi pemerintah memperketat kebijakan yang mengatur pay letter dan membuat kurikulum pendidikan yang mengajarkan pengelolaan keuangan secara spesifik, dan bagi penelitian selanjutnya adalah memperkaya sampel dan menambahkan variabel lain yang mungkin saja memiliki pengaruh terhadap intensi penggunaan pay letter. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.